Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan kita pada pagi hari ini yakni halaman 28, masih berkenaan dengan masalah salat. Di dalam kitab matan dikemukakan A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ayu maudi'in shalla fil masjidi. Ayu maudi'in, dan di mana saja tempat. Shalla fil masjidi, yang melakukan sholat makmum di dalam masjid. Bi sholatil imami fihi, bersama sholat imam di dalam masjid. Wa huwa alimu bi sholatihi, dan dia dan makmum itu mengetahui dengan sholat imam. Ajzahu, maka mencukupi yang demikian itu kepada makmum. Malam yataqaddam alaih, selama makmum tidak mendahului kepada imam. Wa in shalla fil masjidi, dan jika sholat imam di dalam masjid. Wal ma'mumu kharijal masjid, sedangkan makmum di luar masjid. Qoriban minhu, serta dekat dengan masjid. Wa huwa, dan makmum alimun bi sholatihi. Wa huwa alimun bi sholatihi, dan makmum mengetahui kepada sholat imam. Wala haila hunaka, serta tidak ada penghalang di antara imam dan makmum. Jaza, maka boleh yang demikian itu. Boleh yang demikian itu. Itulah kira-kira isi daripada matan yang pada pagi hari ini akan kita bahas. Kemudian dalilnya adalah dikemukakan oleh pengarang kitab. Wa ayyu maudi'in shalla fil masjidi bi sholatil imami fihi wa huwa alimun bi sholatihi ajzahu. Di mana saja seseorang melakukan sholat di dalam masjid yang imamnya juga ada di dalamnya, sedang ia dapat mengetahui sholatnya imam. Maka yang demikian itu mencukupi atau sah bagi si makmum. Yang dimaksud dengan mengetahui sholat imam adalah mengetahui sholatnya imam
baik langsung maupun dengan mendengar suaranya. Ya. Kita di masjid tidak bisa melihat imam. Kita berada karena terhalang oleh jamaah, kita tidak bisa melihat imam, tapi kita bisa mendengar suara imam. Atau mendengar suara mubalik, pembantu imam. Itu kalau kita dengar sholat bukan di Masjid Istiqlal juga ya, termasuk di Masjidil Haram, ketika imam Allahu Akbar, Allahu Akbar, tuh ada tuh yang ngebantu begitu, karena mungkin saking luasnya masjid. Di Masjidil Haram tuh begitu juga ya. Kita nggak mendengar suara imam, tapi suara pembantunya imam kita dengar. Imam bilang subhana rabbi apa? Sami Allahu liman hamidah. Si pembantu bilang Rabbana lakal hamd. Nah, berarti kita nggak melihat imam, kita nggak mendengar suara imam, tapi kita mendengar pembantu imam. Atau dengan melihat sebagian sop, karena saking jauhnya. Contohnya kita kalau lihat di televisi orang yang sholat di Masjidil Haram sampai keluar, suara imam kita tidak dengar, melihat imam nggak kelihatan, pembantunya imam juga tidak terdengar, tapi kita masih melihat sop, barisan makmum yang kita bisa lihat ketika mereka barisan itu sujud, kita sujud, yang tampak sama kita. Barisan itu ruku. Maka yang demikian itu sah, mencukupi. Ya. Maka yang demikian itu mencukupi atau sah bagi sang makmum. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian malam yataqaddama alaihi, selama ia tidak lebih maju daripada imam, selama dia tidak melebihi daripada imam. Nanti kita akan lihat jelasannya apa yang maksud dengan melebihi atau maju daripada si imam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in shala fil masjidi wal ma'mum kharijal masjid qariba minhu wa huwa alimun bis salatihi wala haila hunaka jaza. Apabila imam berada di masjid sedang makmum berada di luar masjid namun dekat dengan imam dan mengetahui sholatnya imam, juga tidak terdapat tirai di sana, maka boleh yang demikian itu, maka sah sholatnya si makmum. Yang dimaksud dengan tirai, yang di dalam bahasanya adalah wala haila, dan tidak ada tirai, maksudnya adalah tidak ada penghalang atau pembatas yang menghalang-halangi pandangannya, pandangan si makmum terhadap imam. Demikian daripada isi matan dan dalilnya. Kembali kepada pembahasan matannya. Dilihat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ayyu maudi'in
dan di mana saja tempat shalla fil masjidi, yang melakukan salat makmum di dalam masjid, bi salatil imami fihi, bersama salat imam di dalam masjid, wa huwa alimun, dan makmum itu mengetahui bi salatihi, kepada salat imam, ajza'ahu, maka mencukupi yang demikian itu kepada makmum. Malam yataqaddam alaih, selama makmum tidak mendahului kepada imam. Wa in shala fil masjidi, dan jika salat imam di dalam masjid, wal ma'mumu kharijal masjidi, sedangkan makmum di luar masjid, qariban minhu, serta dekat dari imam. Hu di sini ada juga mengatakan masjid. Qariban minhu, serta dekat dari masjid. Qariban minhu, serta dekat dari imam. Wa huwa, dan makmum, alimun bi salatihi, mengetahui kepada salat imam. Wala haila hunaka, serta tidak ada penghalang, serta tidak ada tirai di antara imam dan makmum, jaza, maka boleh yang demikian itu. Si makmum salatnya menjadi sah. Kemudian marilah kita coba lihat keterangan daripada syarahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Summa asaral musannifu. Kemudian musannif itu adalah pengarang kitab. Kemudian musannif memberikan isyarat li surutil qudwati, terhadap syarat mengikuti imam, tentang syarat bermakmum. Biqaulihi, dengan pernyataannya pengarang kitab. Wa ayyu maudin, dan di mana saja tempat, shalla fil masjidi, dia salat di dalam masjid, bi salatil imami, dengan salat bersama imam, bi salatil imami fihi, dengan salat imam di dalam masjid, wa huwa ay al ma'mumu, dan bermula dia, maksudnya makmum, alimun bi salati, dia mengetahui salatnya imam, bi musyahadatil ma'mumi lahu, dengan cara melihatnya makmum kepada imam, au bi musyahadatihi, atau ngelihatnya makmum ba'da soffi, sebagian daripada sof, sebagian daripada barisan. Ajzahu, maka yang demikian itu mencukupi, kafahu zalika fisah hihatil iktidai bihi, maka yang demikian itu mencukupi di dalam sahnya bermakmum kepada imam. Dia pertama melihat imam, sah. Enggak melihat imam, tapi dia melihat sebagian daripada barisan makmum, sah salatnya si makmum. Malam yataqaddam alaih, selama si makmum itu tidak melebihi atas imam, selama si makmum tidak maju atas imam,
Fa in taqaddama alaihi, maka jika si makmum melebihi atas imam, bi aqabihi, dengan tumit atau dengan telapak kakinya, fi jihatihi, di dalam arah-arahannya imam, lam tanaqid salatuhu, maka tidak sah salatnya makmum. Jadi jika si makmum itu tumitnya atau kakinya melebihi daripada imam, maka tidak sah salatnya makmum. Wala tadarru, dan tidak memberikan kemudaratan, musawatihi lil imamihi, bersamaan si makmum kepada imamnya. Ya, sejajar. Ya. Jadi tidak memberikan kemudaratan apabila si makmum dan si imam sejajar. Jadi yang tidak boleh adalah melebihi si imam. Jika sejajar, maka yang demikian itu tidak memberikan kemudaratan. Wa yanduba takhalubuhu an imami, dan sunnah mundur si makmum daripada imamnya qalilan, meskipun sedikit. Mundur sedikit. Yang demikian itu sunnah. Maju melebihi tidak boleh, bersamaan boleh, disunnahkan mundur sedikit. Wala yasiru bihaza takhallufi munfaridan, dan yang demikian itu tidak menjadikan dengan di belakangnya si makmum, tidak menjadikan dia munfarid. Jadi posisi mundur sedikit tidak menjadikan si makmum itu munfarid, anis sofi, daripada sof, hatta la yazuju fadilatal jamaati, sampai dia tidak memperoleh fadilah jamaah. Jadi nanti ada batasannya. Jadi mundur sedikit itu disunnahkan. Yang demikian itu tidak menjadikan si makmum sholat sendirian atau sholat munfarid. Wa in sholal imamu, dan jika sholat sopo imam, dan jika sholat imam fil masjidi, di dalam masjid, wal makmumu, dan bermula makmum, kharijal masjidi, berada di luar masjid, hala kaunihi, keadaannya seperti itu. Ya, si makmum hal keadaannya qariban minhu ail imam, dekat daripada imam, bi an lam yazid, dengan tidak lebih, masafatu ma bainahuma ala salasi mi'atin zira'in takriban, ya, dengan tidak lebih perjalanan atau jarak di antara imam dan makmum atas 300 zira', kira-kira 300 zira', enggak boleh lebih daripada 300 zira', ya. Wa huwa al ma'mum alimu bi salatihi, alimu bi salatil imami, dan bermula si makmum itu mengetahui salatnya imam, wala haila hunaka, dan tidak ada tirai, tidak ada penghalang di situ, yakni bainal imami wal makmumi, di antara imam dan makmum, jaza, boleh, sah bermakmum kepada imam, asalkan jarak antara imam dengan makmum tidak boleh lebih daripada 300 zira'. Zira' itu siku orang dewasa, ya.
Maka yang demikian itu jaza'al iktida'u bihi, boleh mengikuti bermakmum dengan si imam. Sekali lagi yang penting tidak boleh melebihi 300 zira. Maka si makmum sholatnya yang bersama imam tersebut sah. Watuk tabarul masafatu mazkuratu, dan dihitung jarak yang demikian itu, dan dihitung jarak yang disebutkan itu min akhiril masjid, dari akhir masjid. Hitungannya tembok. Akhir masjid mana? Masjid kan biasa ada pembatasan tuh. Maka yang demikian itu hitungannya jarak 300 zira itu dari akhir masjid. Wa in kanal imamu, dan jika ada sopo imam, wal ma'mumu, dan masjid dan makmum. Wa in kanal imamu, dan jika ada imam, wal ma'mumu, dan makmum, fi ghairil masjid, pada selain masjid, imma qada'in, apakah dia itu di tanah lapang, au bina'in, atau di bangunan, fasartu, maka syaratnya adalah Allah yazidu bainahuma, bahwa tidak lebih di antara keduanya, antara imam dan makmum, ala salasi mi'atin zara'in, tidak lebih daripada 300 zira, 300 siku. Wa alla yakuna bainahuma hailun, dan bahwa tidak ada di antara makmum dan imam penghalang. Jadi sholatnya di lapangan, katakan sholatnya di lapangan, sah sholatnya makmum asal dia tidak melebihi 300 zira, dan di antara imam dan makmum tidak ada penghalang. Demikian kajian kita pada pagi hari ini. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.